Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau ya guys. Jadi di video kali ini kita bakalan bales komenan dari YouTube Mang Hijau tentang pemasangan stang di Yamaha WR155 ya. Ada yang komen, "Bang, sepil dong untuk tali koplingnya biar nggak nyangkut gimana saat masang stang atau market ya." Jadi ini kita jelasin dulu untuk bagian stangnya ya. Untuk stangnya sendiri ini pakai stang rental, kodenya itu 997, ini original dan tipenya itu twin wall ya. Ini dia penampilan tipe twin wall tinggi ya. Untuk racer sendiri dia beda dengan racer kelek ataupun cerep ya. Jadi kalau untuk kelek dan cerep itu di bagian asnya ini dia ada damper karet dan diameter asnya itu lebih gede, dan untuk Yamaha WR ini nggak ada damper karet tapi dia asnya kecil. Bener-bener lubangnya pas banget lah di bagian segitiganya. Jadi kalian semua misalkan beli racer itu bilang buat WR155 ya guys, kan banyak yang nonton, pasti banyak juga yang nanya tentang racer dan bingung, maksudnya takutnya nanti kalau beli racer aftermarket totonya dikasihnya buat kelek ataupun cerep. Dan untuk kelek dan cerep itu lebih besar ya, yang Mamang Hijau bilang asnya. Dan kalau untuk yang WR155 itu dia lebih kecil. Pokoknya kalau misalkan kalian beli di online ataupun di Goiberet, kalian bilang aja untuk Yamaha WR155. Dan untuk bagian tali gasnya juga banyak yang masang kalau udah ganti stang aftermarket seperti ini video bebas ya, bukan buat untuk stang aftermarket merek rental aja, jadi merek Scarlett ataupun yang lain sama ya guys. Karena kalau untuk stang 4 bar itu beda tipenya dong, ada yang tipe low, twin wall, dan hack ya. Untuk bagian twin wall seperti ini ataupun low sama ya guys cara pemasangan tali gasnya. Ada beberapa orang yang masang stang aftermarket seperti ini yang 4 bar merek apapun itu, dia tali gasnya itu gas spontan itu nggak masuk dan nggak sama kayak pemasangan original ya. Kalau untuk pemasangan original kan tali gas yang dua ini nih, dia masuknya ke di bagian depan ya, di bagian depan segitiga di sela batok lampu. Dan kebetulan kalau misalkan orang-orang itu banyak yang nyangkut ya saat dibelokin ke kanan dan ke kiri, makanya itu dia masang tali gasnya itu ditaruh di luar ya. Jadi posisinya itu dari sini ke belakang stang dan langsung masuk ke sini. Itu fitmentnya dan dilihatnya nggak enak ya, maksudnya nggak bagus lah. Untuk bagian tali koplingnya juga sama, dia pasti masangnya karena kependekan mungkin dipikirnya dia itu yang masang ya, itu dimasukin tali gasnya itu langsung ke bawah sini ya guys, di belakang segitiga. Tapi yang aslinya itu original itu masangnya seperti ini ya guys. Ini bakal Mamang jelasin. Dan ini juga tali gasnya juga masih pakai originalnya WR155 dan tali koplingnya juga masih pakai WR155 ya. Jadi ada jalurnya doang yang dirubah ya. Maksudnya jalur yang dirubah itu sama sebenarnya. Kalau misalnya kalian semua mau ngerubah jalurnya juga di bagian sini juga bisa dan di bagian sini juga bisa. Tapi dilihat itu saat kita berkendara itu nggak enak karena posisinya itu ada kabel yang keluar-keluar lah di bagian belakang stang. Dan untuk ngerubah jalurnya Mang Hijau nggak ngerubah di bagian sini ya. Kita bakal ngasih tahu dulu untuk bagian tali gasnya dulu. Dan tali gasnya dulu ngerubah itu, jadi kalau misalkan mau ganti stang kan dibongkar nih untuk bagian gasnya. Jadi ngerubahnya itu nggak buka-buka tangki guys, cuman buka stangnya dulu terus dipasang stang baru dan tali gasnya kan dibongkar nih. Dan dibongkarnya itu di sini ada dudukan nih, kalian semua bisa lihat dudukan ini sebenarnya buat klep kuncian ya, maksudnya itu jalur kabel gas ya. Di sini ada nih, misalkan lagi masang stang dipegang ini ada. Nah untuk tali gasnya sendiri ini yang 2 biji dikeluarin ya guys dari bagian ulir dudukannya, biar dia saat belok itu nggak ketarik dan bebas lah, maksudnya bebas, aman ya guys. Ini nggak nyangkut sama sekali tuh. Itu doang yang dirubah ya, tuh nggak ada yang nyangkut. Mungkin banyak orang bingung ya guys, sebenarnya cuman gara-gara ini doang. Jadi pas nyangkut itu sebenarnya bukan keadaan lurus, jadi pas keadaan belok ke kanan ya, karena kalau belok ke kanan gini kan dia narik tuh. Nah di sini kan kemarin yang komen itu tentang tali kopling. Ini kita bakal jelasin untuk tali gasnya juga ya. Kita mulai dari tali gas. Biasanya orang itu kalau ganti stang itu kan gasnya dan saklar itu dicopot ya kan, dicopot terus stangnya dipasang yang baru dan tali gasnya itu dipasang belakangan. Banyak orang tuh nyangkut dan akhirnya pas saat dibelokin ya, pas dibelokin itu nyangkut dan akhirnya itu dipasang tali gasnya itu jalurnya itu dari sini ya guys. Dan kelihatan itu menurut Mang Hijau kurang menarik yang tadi Mang Hijau bilang. Nah ini bakal Mamang jelasin. Jadi saat pemasang itu tetap aja pasangnya sama seperti originalnya kayak gini ya. Cuman kalian semua itu nitikin bagian
sinilah. Jadi kan AC itu kan lurus, kita nitik ini tuh ada nyerong dulu ke sedikit gini biar ada space juga, bikin tali gas itu lebih panjang dikit lah. Sebenarnya lebih panjang itu nggak terlalu banyak, tapi ya biar aman aja ya. Dan di sini juga ada dudukannya ya. Ini dudukan di sini bisa kalian semua misalkan ngelihat, dan lagi masang itu di sini ada lingkaran ya. Lingkarannya kayak gini, seret, mulai bulat gitu dah, seret gitu. Dan itu buat dudukan tali gasnya yang ngunci lah. Nah ini kita lepas guys di bagian bracketnya ya, bracket gasnya. Jadi biar gasnya itu bebas lewat luar. Jadi kalau misalkan ditaruh di bagian sini tuh saat belok itu dia ketarik begini nih. Dia ketarik karena kan posisinya itu nyangkut di lingkaran ini. Dan lingkaran itu cuma nyangkutnya penampilan seperti ini ya. Ini kan ada selah nih. Ada selah seperti ini, kita masukin nih guys. Nih, keluarin dari sini lah. Keluarinnya gampang guys, tinggal gini doang, seret, tarik gitu. Cuma ada seret, dicongkel dikit aja biar lingkaran itu merada megar, tuh baru bisa dikeluarin. Itu doang sih, sisanya nggak ada sama sekali, aman. Ini nggak ada nyangkut sama sekali. Kita coba nyalain ya kan. Nah ini udah nyala. Nih untuk bagian belok ke kirinya aman, dan ke kanannya juga aman, dia bebas. Nggak ada yang nyangkut sama sekali. Jadi kalian semua misalkan masang ya kan, biar nggak bingung-bingung dan aman lah. Jadi penampilan itu saat dipasang itu motor enak. Maksudnya kan kalian semua misalkan udah beli stang mahal-mahal, apalagi stang yang kayak di WR ini tuh, stangnya lumayan harganya 2 jutaan, tapi penampilannya kurang enak lihat ya guys, gara-gara tali gasnya berkewer-kewer lah dan nggak maksimal lihatnya. Tapi kalau dipasangnya seperti ini, terus gas montannya masuk ke bagian sini tuh, bagian sela-sela sini, sela-sela kayak originalnya, itu lebih enak lihat ya. Dan posisi ridingnya juga yang Mamang bilang tadi aman dan enak. Untuk bagian gasnya itu doang. Kita lanjut ke bagian tali kopling ya. Dan tali koplingnya sendiri ini Mang Ijo tuh jalurnya tetap ya, masang itu ke bagian originalnya, sama kayak originalnya, masuk ke bagian sela di depan segitiga. Banyak orang tuh masang itu ditaruh keluar gini guys. Jadi jalurnya itu yang di bagian atas jangan ada yang dirubah sama sekali, tapi yang dirubah itu di bagian sini nih. Ini aslinya itu tali kopling itu masuk ke sini nih, masuk ke sini dan keluar ke sini lah. Pokoknya begitulah originalnya. Dan ini kita bebasin. Jadi saat dia belok, ini kita belokin ke kanan, tuh dia nggak ketarik, dan belok ke kiri juga nggak ketarik. Jadi aman. Maksudnya kalau di bawah sini kan yang kita rubah jalurnya itu nggak kelihatan lah, maksudnya jelek cakepnya nggak terlalu. Tapi kalau untuk di bagian atas yang kita rubah itu pasti kelihatannya jelek ya. Karena kalau modifikasi itu kan, satu, kita modif itu biar motor kelihatannya cakep dan nyaman juga dipakai ya kan. Jangan cuma enak dipakai tapi nggak nyaman dilihatnya. Mungkin tentang pemasangan atau jalur kabel dan jalur kopling di Yamaha WR 155 saat masang tali kopling udah Mang Ijo jelasin ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi kalian semua misalkan mau Mang Ijo review motor Yamaha WR 155 ini yang sedang Mang Ijo video ini tuh, komennya ya guys. Karena motor ini menurut Mang Ijo cakep ya. Maksudnya cakep itu ya rapi, spion masih pakai, spakor belakangnya juga masih pakai, tapi enak dilihatnya. Ini benar-benar modifikasi Yamaha WR 155, fashionnya daily ya kan. Jadi buat kerja, buat pacaran, jalan jauh aman ya. Karena plat nomor dipakai depan dan belakangnya juga dipakai di bagian sini. Cuman nggak dipakai yang depan ya. Keren nih motor. Nanti bakalan Mang Ijo pakai juga buat San Mori ya kan. Komen aja kalau misalkan ini motor Mang Ijo vlogin atau enggaknya. Gaskan.